Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan kupas kembali topik lama ulasan baru. Seperti yang umum diketahui, bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun silam. Dikatakan bahwa bumi pada awal pembentukannya saat itu merupakan sebuah planet merah membara, dipenuhi lahar panas di mana-mana. Setelah miliaran tahun kemudian, bumi berubah menjadi planet biru. Dan seperti yang kita ketahui, ada 7 benua di planet ini, yaitu Asia, Eropa, Afrika, Amerika Utara dan Selatan, Australia dan Antartika. Namun menurut penelitian terbaru para ahli, dulunya bumi tidak hanya memiliki 7 benua, tetapi 8 benua. Dan benua ke-8 ini terletak di Samudra Pasifik. Tapi sekarang benua yang dimaksud itu sudah hilang. Hal ini mengingatkan orang-orang pada sebuah legenda kuno. Benua Mu. Menurut legenda, bahwa pada zaman dahulu kala, pernah eksis sebuah peradaban yang sangat maju di Samudra Pasifik. Ia adalah tempat paling awal asal manusia dan sumber dari budaya dunia. Jika Anda pernah mendengar tentang Atlantis, maka tentunya juga tahu tentang benua Mu. Karena asal teknologi Atlantis bersumber dari benua Mu, periode 75.000 sebelum Masehi sampai 11.000 sebelum Masehi. Ditilik dari periode ini, maka bangsa Lemuria berakhir pada 11.000 tahun sebelum Masehi. Sementara bangsa Atlantis berawal pada 9.500 tahun sebelum Masehi, jadi terpaut sekitar 2.500 tahun. Lemuria atau Mu adalah peradaban yang muncul terlebih dahulu sebelum peradaban Atlantis. Tidak hanya itu, menurut Plato, Atlantis hanyalah sebuah pulau, sedangkan Mu adalah segenap benua. Di benua ini pernah lahir zaman keemasan pertama dalam sejarah bumi. Hingga suatu hari pada 15.000 tahun yang lalu, sebuah bencana tiba-tiba menyebabkan benua Mu lenyap selamanya, sehingga dalam sejarah panjang itu, ia pun lambat laun dilupakan. Namun yang mengejutkan adalah baru-baru ini, beberapa ilmuwan menemukan bayangannya lagi, bahkan ada yang menemukan aksara kuno benua Mu. Ini seakan menyeratkan bahwa peradaban manusia tidak hanya beberapa ribu tahun sejarahnya, dan kali ini kita akan menelusuri bukti kunci tentang benua nan misterius di episode video hari ini. Sebelumnya mungkin akan terlintas dalam benak kita, peradaban seperti apakah benua Mu itu? Mengapa tiba-tiba saja lenyap ketika itu? Yang paling penting adalah jika sejarah peradaban manusia tidak hanya sekitar 5.000 tahun. Lantas, berapa banyak kisah semarak yang terjadi di bagian sejarah yang hilang itu? Berikut kita kilas balik sejenak ke tahun 1876 Masehi. Saat itu, di sebuah kuil kuno di India, sebuah tablet tanah liat yang penting akhirnya muncul kembali di depan mata manusia setelah terpendam lebih dari selaksa tahun. Guru di kuil kuno. Saat mendengar tentang peradaban yang tenggelam, mungkin pertama yang terlintas dalam benak banyak orang adalah Atlantis. Namun kini sudah banyak bukti yang membuktikan bahwa Atlantis bukan satu-satunya yang ditenggelamkan air laut. Pada tahun 1926 Masehi, sebuah buku berjudul The Last Continent of Mu dirilis. Di awal buku ini, sang penulis James Judge Ward 1851 hingga 1936 mengajukan satu pertanyaan penting. Pernahkah Anda bertanya-tanya, sebenarnya apa yang selalu ditatap oleh patung dewa di Pulau Paskah selama ribuan tahun itu? Dan mengapa banyak situs peradaban kuno di Asia Tengah itu semuanya menghadap ke arah timur? Jawaban atas pertanyaan ini sangatlah sederhana. Karena mereka menghormati peradaban yang sama, yaitu peradaban Lemuria atau benua Mu. Dan sebab mengapa James mengetahui hal itu, karena dia pernah melihat tablet tanah liat dari benua Mu di sebuah kuil kuno di India. Dan jika Anda bersedia serta tidak malas membaca buku ini,
mungkin akan meninggalkan kesan yang mendalam pada Anda. Waktu kita tarik mundur ke tahun 1868 Masehi. Saat itu, James baru lulus dari Akademi Militer Kerajaan Sandhurst dan dikirim ke India oleh Pangeran George, Panglima Angkatan Darat Inggris saat itu, dan tinggal di sana selama 12 tahun. Selama 12 tahun itu, James terkesan dengan budaya India. Karenanya James selalu mendalami buku-buku kuno India di waktu senggang. Terkadang James mengunjungi kuil kuno setempat untuk mengamati dan suatu ketika kebetulan mengenal kepala biara kuil kuno tersebut. Perawakan kepala biara ini kecil kurus dengan tato unik di permukaan kulitnya yang gelap. Biasanya dia tidak banyak bicara dan bahkan James pernah berpikir kepala biara itu mungkin tidak bisa berbicara. Sampai setelah kepala biara itu melihat James sering pergi ke kuil, dan dia pun mulai mengobrol dengan James tentang latar belakang pembangunan kuil, dan bahkan mengizinkan James mengunjungi perpustakaan rahasia yang tidak terbuka untuk orang lain. James menuturkan bahwa di bagian paling dalam dari kuil kuno tersebut terdapat sebuah ruang bawah tanah yang telah ada selama ribuan tahun dan menyimpan banyak tablet tanah liat di dalamnya, serta banyak karakter tulisan dan simbol aneh di atas tablet itu. Kepala biara memberitahu James bahwa teks tulisan di tablet itu berasal dari benua Mu yang merupakan bahasa paling awal manusia. Selama puluhan ribu tahun di masa lalu, tablet tanah liat ini tersebar di 5 tempat, yaitu India, Tibet, Mesir, peradaban Maya, dan kerajaan Inka, serta dijaga oleh persaudaraan Naakal setempat. Persaudaraan Naakal adalah organisasi yang sangat tua. Ini adalah organisasi yang sangat tua. Mereka selalu menjaga pengetahuan terpenting sejarah umat manusia, tetapi sekarang hanya tersisa 3 anggota persaudaraan ini. Kami adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa membaca tablet tanah liat, dan jika Anda mau belajar, saya akan memberitahu Anda semua informasi di tablet tanah liat itu. Lemuria atau benua Mu. Kepala biara menuturkan, mungkin orang-orang tidak akan percaya dengan ceritanya. Namun pada akhirnya orang-orang akan mengetahui bahwa sejarah pertama manusia berawal lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Di zaman purbakala itu, ada tempat di mana hanya terlihat air dan langit, terletak di tempat yang sekarang disebut Samudra Pasifik. Ini adalah kerajaan tropis yang sangat indah dengan datarannya yang luas membentang, padang rumput dan tanah yang subur. Di sini Anda tidak akan melihat gunung yang menjulang tinggi karena belum mencuat dari bagian dalam bumi. Selain itu juga banyak pohon palem di dekat laut. Palem-palem ini seperti bulir gandum di tepi pantai yang selalu menari-nari mengikuti tiupan angin sepoi-sepoi. Di sepanjang tepi sungai, Anda akan melihat banyak jalan yang rata dan lebar. Jalan-jalan ini dialasi dengan batu-batu besar. Lapisan di antara batu-batu besar ini umumnya sulit terlihat dengan jelas. Belakangan kemudian teknik ini menyebar ke Mesir. Sampai di sini, mungkin ada yang terkejut karena banyak jalan batu besar di sebelah piramida Mesir dan lapisan atau titik sambungan antar batu-batu besar ini sangat kecil dan halus. Asal tahu saja, tingkat keahlian seperti itu sulit dicapai bahkan dengan teknologi modern saat ini. Tetapi ini adalah trotoar orang Mesir 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Bayangkan perbedaannya dengan trotoar modern kita saat ini. Celah seperti ini bisa dikata bagaikan langit dan bumi. Menurut penuturan kepala biara, Mesir memiliki teknologi ini karena mereka ternyata adalah salah satu koloni Lemurian. Selain itu, di sepanjang jalan itu, Anda juga dapat melihat 8 kota dengan nuansa hijau rerumputan. Kota-kota ini juga dibangun dengan batu-batu besar, karena bangsa Lemuria tahu bahwa batu adalah bahan bangunan yang paling alami dan tidak berbahaya, bahkan dapat memancarkan semacam energi yang tidak terlihat oleh mata manusia, yang berfungsi membantu memulihkan luka fisik. Jadi segala sesuatu di sini dibangun dengan batu. Sementara itu, di tengah kota juga terdapat sebuah kuil yang sangat megah. Karena tidak memiliki atap, jadi James menyebutnya kuil transparan.
Dan melalui kuil inilah, James dan rekan-rekannya menemukan mitos kuno tentang pencipta dunia, yaitu Dewa Ra. Sumber yang agung. Kepala biara mengatakan kepada James bahwa meskipun secara fisik manusia di benua Mu tidak jauh berbeda dengan manusia modern, namun laju kemajuan mereka jauh lebih cepat daripada kita. Kurang dari 10.000 tahun setelah lahirnya manusia pertama, mereka telah menyadari akan eksistensi jiwa dan bahkan tahu bahwa meskipun raga fisik suatu hari akan mati, tapi mereka akan selalu kembali ke sumber yang agung. Karena sumber ini sangat sakral, sehingga orang-orang Lemuria bahkan tidak berani menyebutkan namanya secara langsung, hanya bisa dilambangkan dengan Ra dan simbol lingkaran saat memanjatkan doa. Dan ini juga merupakan asal-muasal dewa matahari Mesir kuno Ra. Dalam hukum kesatuan yang sebelumnya pernah dibahas mata ketiga, disebutkan bahwa ras asing pernah mengungkapkan kepada manusia, mereka adalah sekelompok entitas kesadaran dari Dewa Ra. Mungkinkah Dewa Ra benar-benar sumber paling awal asal manusia alam semesta? Kepala biara selanjutnya menunjukkan kepada James sebuah tablet tanah liat yang sangat penting. Tablet ini mencatat proses kelahiran alam semesta dan kehidupan di bumi. Ternyata pada awalnya, ketika alam semesta belum ada, hanya ada satu roh tertinggi di semesta. Dialah yang sering kita sebut Sang Pencipta. Pada saat itu, roh ini terus mengembara dalam kegelapan yang tak bertepi, dan simbol ini melambangkan kegelapan yang tak berujung. Tiba-tiba suatu hari, roh ingin menciptakan dunia. Lalu bersama dengan 4 jenis kekuatan primordial, roh mengeluarkan 7 perintah dan ditugaskan kepada ular berkepala 7 untuk melaksanakannya. Perintah pertama, roh berkata, "Tersebarlah dan berkumpullah zat atau energi yang tak terlihat di semesta." Energi yang dimaksud ini mungkin mengacu pada energi material yang dilepaskan pada saat pertama Big Bang. Jadi, saat sekilas roh memberi perintah itu, kekuatan primordial dari alam semesta mendorong berkumpulnya energi, dan segera setelah semua energi berkumpul di titik yang tidak terlihat oleh mata telanjang, lahirlah alam semesta. Segera setelah itu, roh mengeluarkan perintah kedua, mengembunkan zat menjadi tanah dan menghasilkan air darinya. Lalu terbentuklah bumi dan air. Tetapi saat itu, dunia masih gelap gulita, sampai ketika perintah ketiga dikeluarkan, muncullah cahaya. Perintah keempat mengatakan, muncullah ke permukaan tanah yang terkubur di dalam air. Jadi manusia pun memiliki bumi sebagai tempat bernaung. Sementara itu, perintah kelima dan keenam masing-masing adalah biarlah kehidupan muncul di permukaan bumi dan di bawah air. Jadi bumi pun menjadi dunia yang penuh dengan kehidupan. Setelah melalui 6 langkah di atas, selanjutnya setelah melihat sudah tiba saatnya, roh pun mengeluarkan perintah terakhir. Dia berkata, "Mari kita ciptakan manusia menurut wujud kita, dan lahirlah yang namanya manusia." Tapi tidak hanya itu. Kepala biara kemudian mengeluarkan lempengan tanah liat kedua dan berkata bahwa setelah ular berkepala 7 yang melaksanakan perintah saat itu menciptakan manusia, roh yang agung pun muncul kembali. Gambar lingkaran yang Anda lihat ini melambangkan Dia yang agung. Dia menghembuskan nafas dari mulutnya. Ini adalah roh atau jiwa yang kekal. Manusia akhirnya terbangun dan memperoleh kecerdasan ketika energi ini ditanamkan ke dalam raga manusia. Terkait awal dari penciptaan semesta menurut mitologi Mesir, sedikit berbeda dari mitologi lain. Pada umumnya, awal penciptaan semesta berawal dari kekosongan atau kehampaan. Namun menurut mitologi Mesir, penciptaan itu berawal dari perairan tanpa batas saat segalanya masih berupa air dan belum ada cahaya atau gelap. Alam semesta tersebut disebut dengan Nun atau Nu. Kemudian dari kekacauan air, muncullah piramida besar yang di sampingnya terdapat bunga lotus. Di saat bunga lotus mekar, diiringi munculnya Dewa Ra, the God of the Sun,
atau dewa matahari, sehingga keadaan alam semesta diselimuti dengan cahaya atau tidak gelap lagi. Dewa Ra menciptakan anak yang disebut dengan Su atau the god of the air, dan dewa Tefnut atau dewa hujan. Su dan Tefnut menjelajahi luasnya perairan dalam kurun waktu yang lama. Tetapi hal tersebut justru membuat Dewa Ra khawatir karena mereka menjelajahi terlalu jauh. Dewa Ra mencopot matanya untuk mencari anak-anaknya, sehingga Su dan Tefnut berhasil ditemukan. Hal tersebut membuat Dewa Ra merasa bahagia sampai meneteskan air mata. Tetesan dari air mata Dewa Ra menetes ke piramida besar yang berubah menjadi manusia. Di samping itu, Su dan Tefnut memiliki keturunan, yaitu Geb atau Dewa Bumi dan Nut Dewi Langit. Dengan demikian, bumi berhasil diciptakan. Setelah bumi diciptakan, bumi menjadi tempat tinggal bagi manusia. Kemudian Dewa Ra menjadi pemimpin alam semesta dengan gelar The First Fir'aun. Dalam hal ini, gelar Fir'aun lebih mengacu pada kedudukan pemimpin tertinggi, bukan Fir'aun yang selayaknya dikenal sebagai pemimpin Mesir yang kejam. Dewa Ra menciptakan sungai Nil, sehingga menjadi awal mula manusia menciptakan peradaban yang bertujuan untuk memuliakan para dewa. Namun Dewa Ra merasa khawatir terhadap cucunya, yaitu Geb dan Nut. Jika anak dari cucunya tersebut melahirkan dewa baru yang dapat menggulingkan kekuasaan sebagai pemimpin alam semesta, sehingga Dewa Ra melarang Geb dan Nut untuk memiliki keturunan. Itulah sepenggal tentang awal penciptaan alam semesta menurut mitologi Mesir. Cukup banyak versi tentang awal mula terbentuknya alam semesta, tapi topik yang kita bahas hari ini adalah tentang peradaban Lemuria atau benua Mu. Jadi di sini saya tidak akan mengulas lebih jauh lagi. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan tentang benua Mu pada edisi mendatang. Cukup sekian dulu, nantikan sambungannya pada episode terakhir. Terima kasih atas perhatiannya.